Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Maulida Hermawan dengan NPM 100801768, jurusan Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba, akan mempresentasikan mengenai optimalisasi cyber public relation pada masa pandemi. Subjudul atau penelitian detail yang saya teliti adalah mengenai bagaimana Swiss Bell Resort Dago Heritage mengelola Instagram sebagai media promosi untuk meningkatkan penjualan pada masa pandemi. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Riza Hernawati selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir. Keberadaan penelitian ini dilatar belakangi oleh masuknya COVID-19 ke Indonesia, salah satunya adalah Bandung, yang membuat berbagai industri mulai menurun, salah satunya adalah industri perhotelan itu sendiri. PHRI menyatakan bahwasannya okupansi perhotelan mulai menurun dari 100% hingga 50%. Penurunan okupansi dirasakan oleh berbagai hotel di Bandung dan 3 diantaranya ada di daerah Dago, yaitu Swiss Bell Resort Dago Heritage, The Luxton, dan juga Four Point. Ketiganya menyatakan bahwasannya semenjak masa pandemi, okupansi mulai menurun sangat drastis dari 100 menuju 10-15% saja. Namun ketika datangnya atau diterbitkannya Perwal tahun 2020 nomor 32, mereka menyatakan bahwasannya okupansi mulai berangsur membaik. Namun di antara ketiga itu hanya Swiss Bell Resort Dago Heritage yang menyatakan bahwasannya setiap harinya mereka berada di status full book, yaitu kamar terisi penuh sesuai dengan perwal yang sudah diterbitkan. Keberadaan Swiss Bell Resort Dago Heritage yang selalu mencapai full book mengundang pertanyaan, yaitu bagaimana pembuatan dan pemilihan konten cyber public relation di Instagram dalam meningkatkan penjualan, sebab dinyatakan bahwasannya promosi merupakan salah satu cara untuk mendongkrak okupansi. Yang kedua yaitu bagaimana pengelolaan cyber public relation dan dilakukan di Instagram dalam meningkatkan penjualan. Yang terakhir adalah mengapa Instagram dipilih sebagai media yang dioptimalisasikan dibanding dengan media sosial lainnya dalam meningkatkan penjualan. Dalam penelitian ini saya menggunakan berbagai metodologi penelitian yang dimana paradigma yang saya gunakan adalah paradigma konstruktivisme. Sementara itu metode yang saya gunakan yaitu metode kualitatif yang dimana metode ini bersifat khusus dan pengambilan datanya digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan tidak terpengaruh oleh angka. Sementara itu pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan studi kasus yang berfokus pada who and why dan hanya berlaku satu solusi kemungkinan untuk satu kasus saja. Sementara itu pengumpulan data yang saya gunakan yaitu wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan juga dokumenter. Subjek penelitian yang saya wawancarai adalah Bu Atika Nuryawati sebagai Public Relation dari Swiss Bell Resort Dago Heritage dan 2 narasumber tambahan yang pernah menginap di Swiss Bell Resort Dago Heritage pada masa pandemi yaitu Vima Permadi dan juga Hukma Sobia. Sementara itu, uji keabsahan yang saya gunakan ada triangulasi sumber dan juga triangulasi metode. Setelah melangsungkan penelitian untuk mendapatkan data serta analisis data, akhirnya saya menemukan bagaimana Swiss Bell Resort Dago Heritage mengelola Instagram sebagai media promosi untuk menaikkan okupansi. Pertanyaan pertama adalah bagaimana proses pembuatan dan juga pemilihan konten. Swiss Bell Resort Dago Heritage menggunakan 2 cara untuk membuat kontennya, yaitu dengan menggunakan teknik user-generated content dan juga konten yang diambil dari materi sendiri. Untuk user-generated content, Swiss Bell Resort Dago Heritage memiliki kriteria tersendiri untuk mengunggah foto dan juga video. Untuk saat ini, mereka tidak hanya memperlihatkan fasilitas, tetapi juga konsep health, safety, dan juga hygiene pada masa pandemi. Dalam kontennya, Swiss Bell Resort Dago Heritage menggunakan 2 cara untuk mempromosikan hotelnya, yaitu dengan menggunakan soft selling, yaitu dengan menggunakan konten user-generated content, dan juga hard selling dengan menggunakan materi sendiri, yaitu untuk mempromosikan kampanye, menu yang ada di dalam kafe, dan juga diskon. Pertanyaan kedua adalah bagaimana Swiss Bell Resort Dago Heritage mengelola Instagram sebagai media promosinya. Bu Atika menyatakan bahwasannya mereka punya 3 waktu untuk mengupload konten mereka, yaitu di jam 6 sampai jam 9 pagi, jam 12 sampai jam 2 siang, serta jam 7 sampai jam 9 malam. Dan tidak ada pengubahan waktu pada weekend maupun di weekday itu sendiri. Yang menariknya dari Swiss Bell Resort Dago Heritage dalam mempromosikan hotelnya adalah mereka hanya memiliki 2 media sosial untuk mempromosikan hotelnya, terutama pada masa pandemi ini. Mereka hanya memiliki Instagram dan juga Facebook. Namun Bu Atika menyatakan bahwasannya saat ini Instagram memiliki impact yang lebih besar, yaitu 80% dibandingkan Facebook, yaitu hanya 20% saja. Fitur Instagram yang Swiss Bell Resort Dago Heritage gunakan adalah Feeds, Instastory, IGTV, dan juga Highlight. Alasan mengapa Instastory digunakan sebagai media sosial utama karena adanya kemudahan dalam berinteraksi dengan publik dan juga dapat membagikan foto dan video dengan murah bahkan gratis, meningkatkan brand image serta brand awareness serta engagementnya yang tinggi.
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah Swiss Bay Resort Dago Heritage menggunakan dua cara untuk membuat kontennya, yaitu dengan menggunakan teknik user generated content dan juga teknik yang dibuat dari material sendiri untuk campaign, diskon, dan juga menu-menu di cafe Swiss Bay Resort Dago Heritage itu sendiri. Dan juga mereka menggunakan 3 waktu untuk mengelola Instagram untuk mengupload kontennya, yaitu pada jam 6 sampai jam 9 pagi, 12 sampai jam 2 siang, dan juga 7 sampai jam 9 malam. Alasan mengapa media Instagram digunakan sebagai media promosi utama bagi Swiss Bay Resort Dago Heritage karena adanya engagement yang tinggi, kemudahan untuk berinteraksi dengan publik, foto dan video bisa diupload secara gratis, dan juga meningkatkan brand awareness dan juga brand image dari Swiss Bay Resort Dago Heritage itu sendiri. Presentasi yang bisa saya tampilkan kepada teman-teman semua, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.